Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Irmawati Rindiana, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bandung. Hari ini saya akan memaparkan resume mengenai pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang pertama mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Di antaranya hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Kemudian ada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Lalu masyarakat juga berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Kemudian ada kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah. Yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Lalu terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Lalu ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima pelayanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga, ada kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Yang selanjutnya ada klasifikasi pelayanan publik, di mana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian yang kedua ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Lalu terdapat jenis-jenis pelayanan publik. Pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Jasa adalah setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud atau fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Yang selanjutnya ada orientasi perilaku pelayanan prima. Yang pertama itu memiliki harga diri, melampaui yang diharapkan, lalu berorientasi pada pembenahan, memiliki wawasan ke depan, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, lalu perhatian kepada kualitas, dan berorientasi pada pemberdayaan. Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme administrasi pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. Yang kedua, ada justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. Dan yang ketiga, sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan pada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Kemudian ada pengertian etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat istiadat atau custom.
Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya atau mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Yang selanjutnya ada perbedaan etika dan etiket. Untuk etika itu tidak terbatas pada cara yang dilakukannya suatu perbuatan, kemudian ada selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, kemudian ada jauh lebih bersifat absolut dan prinsip-prinsipnya tidak bisa ditawar lagi, dan yang terakhir adalah menyangkut manusia dari segi dalam. Sedangkan etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Lalu ada hanya berlaku pada pergaulan, bila tidak ada saksi mata, etiket itu tidak berlaku. Lalu bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Dan yang terakhir dari etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Dan yang diharapkan dari suatu pelayanan publik yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki sistem aturan. Untuk meningkatkan kualitas SDM-nya itu yang pertama ada peningkatan kapasitas, penegakan disiplin, peningkatan perilaku dalam melayani, dan yang keempat ada penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Dan untuk memperbaiki sistem dan aturannya, yang pertama ada penyempurnaan. Di antaranya ada penyempurnaan standar pelayanan, penyempurnaan sistem pelayanan, dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja. Dan yang kedua ada debirokratisasi. Dan yang ketiga ada penegakan hukum dan aturan. Dan yang keempat itu ada deregulasi. Sekian pemaparan resume materi pelayanan publik pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.